Jika Anda terlilit utang pinjol ilegal, tidak perlu takut diuber debt collector. Pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur di dalam hukum perdata. Jadi dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Nah, kemudian dari sudut hukum pidana ini banyak. Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUH pidana, yaitu pemerasan. Pemerasan ini hukum pidananya. Lalu juga ada pasal 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, kita lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak henti menghimbau agar masyarakat menghindari pinjol ilegal. Pasalnya ada banyak sisi negatif dari pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal ini sebenarnya sudah penipuan ya, bukan lagi dia pinjol, jadi penipuan. Sudah ada modus operandinya adalah mencari korban-korban yang dia bisa eksploitasi gitu loh. Memang dicari, mereka memang tahu orang ini nggak bisa bayar, tapi dia dekat pun tiba-tiba di patongan tadi bilang tiba-tiba kirimin duit, sudah ditransferkan tadi data-datanya dari tempat lain ya. Nah ini modus-modus mereka. Jadi kita harus melihatnya mereka bukan lagi sebagai hanya ilegal, tapi sudah ada kejahatan di dalamnya. Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset Alfi, Enjik S. Jafar memaparkan perkembangan industri fintech P2P lending atau pinjaman online berizin OJK terbilang pesat di Indonesia. Di balik perkembangan tersebut, ada tantangan yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan kerugian akibat pinjol ilegal. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal diantaranya adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, penagihan kasar kepada penerima pinjaman, waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, serta akses terhadap data pribadi. Dengan edukasi keuangan yang baik, diharapkan masyarakat dapat semakin bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman online legal yang berizin dari OJK secara optimal dan melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Akan tetapi, bagaimana nasib peminjam yang kadung terjerat pinjol ilegal? Tidak sedikit peminjam kesulitan membayar tagihan. Itu tak lepas dari besarnya bunga dan tenor yang menjadi sempit. OJK lantas menghimbau agar tagihan pinjol ilegal tersebut diabaikan saja.